Bab 1. Tidak ada kemungkinan kami akan berjalan-jalan hari itu. Memang pagi hari kami sudah berkeliaran selama 1 jam di antara semak-semak tak berdaun di kebun. Tetapi sejak makan malam, kalau sedang tak ada tamu, Mrs. Red makan malam lebih awal. Angin musim salju yang dingin datang membawa awan-awan yang begitu kelam, dan hujan yang berjatuhan begitu tajam sehingga sudah tak mungkin kami bisa melemaskan kaki lagi di luar rumah. Aku merasa senang karenanya. Sejak dulu aku memang tidak suka berjalan kaki lama-lama, terutama pada sore hari yang dingin. Sungguh mengerikan harus pulang saat senja baru tiba, dengan jari-jari tangan dan kaki kedinginan, dan hati sedih karena omelan Bessie, si pengasuh, dan minder karena sadar betapa kalahnya aku dari segi jasmani dibandingkan Eliza, John, dan Georgiana Reed. Eliza, John, dan Georgiana yang kusebutkan ini berkumpul mengelilingi mama mereka di ruang duduk. Sang mama berbaring di sebuah sofa di sisi perapian, dan kalau dikerumuni anak-anak tersayangnya seperti ini, yang ada pada saat itu tidak sedang bertengkar maupun menangis, dia tampak benar-benar bahagia. Aku sudah dilarangnya bergabung dengan mereka. Katanya dia menyesal harus menjauhkanku, tapi sebelum dia mendapat laporan dari Bessie dan bisa memastikan dari pengamatannya sendiri bahwa aku sungguh-sungguh berusaha menunjukkan perangai lebih ramah dan lebih mirip ke kanak-kanakan, seperti perangai lebih menarik dan ceria, mungkin lebih lincah, lebih terus terang, dan lebih wajar, maka dia harus mengecualikan aku dari segala keistimewaan yang hanya ditunjukkan bagi anak-anak kecil yang puas dan gembira. Kata Bessie, aku sudah berbuat apa? Tanyaku. Jen, aku tidak suka anak yang gemar berbantah atau bertanya-tanya. Lagi pula, sungguh tidak menyenangkan ada anak-anak yang suka membangkang kepada orang yang lebih tua. Duduklah di suatu tempat dan diamlah sampai kau bisa berbicara lebih ramah. Ruang duduk itu tersambung ke ruang sarapan, dan aku menyelinap ke sana. Di dalam sana ada lemari buku. Aku langsung mengambil sebuah buku setelah memastikan di dalamnya ada banyak gambar. Aku memanjat duduk di birai jendela yang lebar membentuk ceruk. Kusatukan kakiku dan aku pun duduk bersila seperti orang Turki. Setelah menutupi tirai wol merah sampai hampir rapat, aku pun diselubungi ketenangan yang amat dalam. Lipatan-lipatan tirai merah yang menutupi pandanganku ke arah kanan. Di sebelah kiriku ada lempengan-lempengan kaca bening yang melindungi, tetapi tidak memisahkanku dari hari bulan November yang suram itu. Sesekali sambil membuka lembaran buku, aku mengamati pemandangan siang musim dingin tersebut. Di kejauhan yang tampak adalah kanvas kosong berupa kabut dan awan. Di dekatku hamparan pekarangan yang basah dan semak-semak yang dihajar badai dengan hujan tiada henti yang menyapu liar sebelum pecah menjadi satu ledakan panjang memilukan. Aku kembali ke bukuku, Sejarah Burung-burung Inggris oleh Bewick. Pada umumnya aku tidak begitu berminat pada tulisan yang tercetak di halamannya, meskipun ada beberapa halaman pendahuluan tertentu yang tak bisa kuanggap kosong begitu saja. Meskipun aku masih kanak-kanak, halaman-halaman ini berkenaan dengan tempat bersarang burung-burung laut, karang-karang,
dan tanjung-tanjung sunyi yang hanya dihuni mereka. Dan tentang pesisir Norwegia, tempat pulau-pulau berjajar dari ujung selatannya Lindenes atau Naze sampai ke Tanjung Utara, di mana Samudra Utara dalam pusaran-pusaran maha luas mendidih di sekitar pulau-pulau gersang dan sunyi, di Thule dan jauh, dan gelombang Atlantik menyembur masuk di antara kepulauan Hebrides yang diserbu badai. Aku juga tak bisa mengabaikan begitu saja bagian tentang pantai-pantai suram Lapland, Siberia, Spitsbergen, Nova Zembla, Islandia, Greenland, dengan sapuan luas zona Arktik, serta kawasan-kawasan dataran suram yang terlunta-lunta itu, waduk es dan salju, di mana ladang-ladang es yang kokoh yang terbentuk setelah berabad-abad musim dingin dipoles dalam ketinggian maha tinggi di pegunungan Alpen, mengelilingi kutub dan melingkari kekuatan hawa dingin ekstrim yang memuncak. Aku membentuk bayanganku sendiri tentang dunia yang putih mati ini, agak kabur, seperti semua bayangan yang hanya setengah dimengerti, yang melayang-layang samar dalam otak anak-anak, tetapi anehnya meninggalkan kesan mendalam. Kata-kata dalam halaman pendahuluan ini terkait dengan gambar-gambar menyusul dalam benakku dan membuat batu karang yang berdiri sendirian di lautan penuh gelombang dan busa tampak menonjol. Begitu pula perahu karam yang terdampar di pesisir sunyi, dan bulan yang dingin menyeramkan yang mengintip dari balik jeruji awan ke puing-puing perahu yang baru mulai tenggelam. Aku tak bisa menerka suasana apa yang menghantui pekarangan gereja yang cukup sepi itu, dengan batu-batu nisannya yang berukir, gerbangnya, kedua pohonnya, cakrawaranya yang rendah, dikelilingi tembok rusak dan bulan sabit yang baru bangkit, menandakan datangnya malam. Dua perahu yang bergeming di lautan yang bergerak lambat dalam pikiranku menjelma menjadi hantu-hantu laut. Setan yang menindih bungkusan di punggung si pencuri langsung kulewatkan dengan cepat. Gambar seperti ini membuatku ngeri. Begitu pula makhluk hitam bertanduk duduk dengan angkuh di sebuah karang mengamati kerumunan orang di kejauhan yang mengelilingi panggung hukuman gantung. Tiap gambar menuturkan sebuah kisah, seringkali misterius bagi pemahamanku yang belum begitu berkembang dan perasaanku yang belum begitu peka, tapi selalu amat menarik minatku. Semenarik kisah-kisah yang kadang dituturkan Bessie pada sore-sore musim dingin, kalau hatinya sedang senang, dan kalau dia mengizinkan kami duduk di sekitarnya, setelah dia membawa meja setrikanya ke depan perapian kamar anak-anak, lalu sambil meluruskan rumbai-rumbai rendah Mrs. Reed dan merapikan pinggiran topi tidurnya, dia menyambut perhatian kami yang penuh semangat dengan cuplikan-cuplikan dongeng asmara dan petualangan yang diambil dari dongeng-dongeng kuno serta balada-balada lainnya, atau seperti yang ku ketahui di kemudian hari dari buku-buku Pamela dan Henry, Earl of Moreland. Dengan buku Bewick di lututku, aku merasa gembira pada saat itu, setidaknya gembira dengan caraku sendiri. Aku tidak takut apapun selain gangguan, dan itu datang terlalu cepat. Pintu ruang sarapan dibuka. "Boh, tukang cemberut!" Suara John Reed berseru, lalu dia berhenti sebentar. Dia mendapati ruangan itu kosong. "Di mana sih dia?" lanjutkan. "Lizzie, Georgie," memanggil adik-adiknya. "Johan tidak ada di sini. Beritahu Mama." Dia lari keluar berhujan-hujan. Dasar anak nakal.
Untung saja tirai kurapatkan tadi, pikirku. Dan aku berharap dengan segenap hati agar dia tidak menemukan tempat persembunyianku. John Reed juga tak mungkin menemukan sendiri tempatku ini, karena penglihatan maupun otaknya tidak begitu tajam. Tetapi Elisa cukup hanya melongok kepala dari celah pintu dan langsung berkata, "Dia pasti ada jeruk jendela, Jack." Dan aku langsung keluar karena ngeri membayangkan diseret keluar oleh si Jack ini. "Kau mau apa?" Aku bertanya dengan agak canggung dan takut. "Bilang, kau mau apa, Master Reed?" Begitu jawaban yang aku dapat. "Aku ingin kau kesini." Lalu dia duduk di sebuah kursi malas dan memberi isyarat agar aku mendekat dan berdiri di hadapannya. John Reed adalah anak sekolah berusia 14 tahun, 4 tahun lebih tua dariku karena umurnya baru 10 tahun. Tubuhnya besar dan gempal untuk ukuran anak seusianya, dengan kulit kotor dan kusam. Wajahnya lebar dengan mata, hidung, dan mulut tebal. Tungkai-tungkainya berat dan telapak tangan serta kakinya lebar. Dia selalu makan dengan rakus sehingga pencernaannya terganggu. Matanya redup dan kabur, dan pipi-pipinya menggelambir. Dia seharusnya berada di sekolah sekarang, tapi ibunya membawanya pulang untuk 1 atau 2 bulan karena kesehatannya yang rapuh. Mr. Mills, sang kepala sekolah, sudah menegaskan bahwa John pasti akan baik-baik saja seandainya dia lebih jarang makan kue dan manisan yang dikirim dari rumah. Tetapi hati ibunya menolak pendapat yang begitu kejam dan lebih suka menerima pandangan yang lebih menyenangkan, yaitu bahwa kelesuan John disebabkan dia terlalu giat belajar di sekolah dan mungkin dia rindu rumah. John tidak begitu menyayangi ibu dan adik-adik perempuannya, dan dia membenciku. Dia menjajah dan menyiksaku tidak cuma 2 atau 3 kali seminggu atau 1-2 kali sehari, tapi terus-menerus. Setiap urat sarafku takut padanya, dan setiap butir daging yang menempel pada tulang-tulangku mengkeret setiap kali dia mendekat. Ada saat-saat aku begitu tercengang oleh kengerian yang ditimbulkannya, karena aku tak punya kuasa apapun untuk melawan niat jahat maupun ulahnya. Para pelayan tidak suka membuat marah tuan muda mereka dengan memihakku, dan Mrs. Reed buta dan tuli untuk urusan ini. Dia tak pernah melihat putranya memukulku atau mendengarnya menghinaku, padahal John kadang-kadang lakukan kedua hal itu di hadapannya dengan terang-terangan, meski lebih sering lagi di luar pengetahuannya. Karena terbiasa selalu patuh pada John, aku pun menghampiri kursinya. Selama kurang lebih 3 menit dia menjulurkan lidahnya padaku sejauh yang dimungkinkan tanpa merusak akar lidahnya. Aku tahu tak lama lagi dia akan memukul, dan sambil menantikan pukulannya dengan gentar, aku mengamati penampilan jelek dan menjijikkan anak yang sebentar lagi akan melancarkan pukulan itu. Aku bertanya-tanya apakah dia bisa membaca pikiranku itu di wajahku, karena tiba-tiba saja tanpa berbicara dia menghantam dengan mendadak dan keras. Aku terhuyung-huyung, dan setelah memperoleh kembali keseimbanganku, aku mundur 1 atau 2 langkah menjauhi kursinya. "Itu untuk kekurang ajaranmu karena membantah mama tadi," ujarnya, "dan karena sembunyi-sembunyi mengumpat di belakang tirai, dan karena mimik di wajahmu 2 menit yang lalu, dasar tikus." Karena sudah terbiasa dengan ejekannya, aku tidak pernah berpikir ingin membalasnya. Satu-satunya yang kupikirkan adalah bersiap menerima pukulan yang pasti akan menyusul ejekan ini. "Apa yang kau lakukan tadi di balik tirai?" dia bertanya. "Membaca. Tunjukkan bukumu." Aku kembali ke jendela dan mengambil buku itu dari sana.
Kau tidak berhak mengambil buku-buku kami. Kau ini hidup hanya dari kebaikan kami, kata Mama. Kau tak punya uang. Ayahmu tidak mewariskan uang sedikit pun untukmu. Kau ini mestinya mengemis dan bukan hidup di sini bersama anak-anak keluarga baik-baik seperti kami, dan makan makanan yang sama dengan kami, dan memakai baju yang dibelikan Mama kami. Sekarang berani-beraninya kau membongkar rak bukuku. Buku-buku itu memang punyaku. Seluruh rumah ini milikku dan akan jadi milikku berapa tahun lagi. Sana, berdirilah di dekat pintu, menjauh dari cermin dan jendela-jendela. Aku menurut. Mulanya tidak mengerti maksudnya, tapi ketika aku lihat dia mengangkat dan miringkan buku dan berdiri setiap melemparkannya, secara naluri aku meloncat ke samping sambil menjerit kaget. Tetapi gerakanku kurang cepat, buku itu dilempar mengenaiku dan aku pun jatuh. Kepalaku terbentur pintu dan terluka, lukanya berdarah, rasa sakitnya menyengat, kengirianku sudah melewati puncaknya. Perasaan-perasaan lain muncul. Kau anak jahat dan kejam, kataku. Kau hanya pembunuh. Kau seperti pembunuh. Kau seperti mandor budak. Kau seperti para kaisar Roma. Aku sudah membaca sejarah Roma karya Goldsmith, dan aku punya pendapat sendiri tentang Nero, Caligula, dan sebangsanya. Diam-diam aku juga sudah membandingkan mereka dengan John, meskipun belum pernah terlintas dalam pikiranku untuk mengucapkan persamaan ini keras-keras. Apa? Teriaknya. Berani sekali dia bilang begitu padaku. Kalian dengar itu, Elisa dan Georgiana? Akan kuadukan pada Mama. Tapi pertama-tama dia berlari menyerbuku. Aku merasakan cengkeraman rambut dan pundakku. Dia menyerangku dengan babi buta. Aku benar-benar melihat di dalam dirinya seorang diktator, pembunuh. Aku merasakan 1 atau 2 tetes darah dari kepalaku mengalir di leherku, disusul oleh rasa perih yang tajam menusuk. Pada saat itu perasaan-perasaan ini mengalahkan ketakutanku dan aku melawannya dengan kalap. Aku tidak begitu menyadari apa yang kulakukan dengan kedua tanganku, tapi dia berteriak menyebutku, tikus, dan melolong keras-keras. Bantuan segera datang untuknya. Elisa dan Georgiana sudah berlari memanggil Mrs. Smith, yang langsung naik ke atas. Sekarang dia tiba di ruangan itu disusul oleh Bessie dan pelayannya Abbott. Kami dilerai. Aku mendengar kata-kata ini. Aduh, berani sekali dia menyerang Master John begini. Apa pernah orang melihat amukan seperti ini? Lalu Mrs. Smith menimpali, bawa dia ke kamar merah dan kunci dia di sana. 4 tangan langsung mencengkeramku dan aku diseret naik ke atas.